Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zulokfiandi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Pematang Sawah, akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk melengkapi tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sistematika refleksi. Yang pertama, simpulan materi. Yang kedua, pemahaman sebelum mempelajari materi. Yang ketiga, pemahaman setelah mempelajari materi. Yang keempat, rencana tindak lanjut. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran. Tujuan pendidikan dan pendidikan yang menuntun. Kodrat alam dan kodrat zaman. Budi pekerti. Pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Tujuan pendidikan dan pendidikan yang menuntun. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun yang mempunyai tugas menyiapkan lahan yang subur, menyirami, memberikan pupuk, menghilangkan hama, dan lain-lain. Adapun proses menuntun, yang pertama, Ingharso Sungtolodo. Di depan memberi contoh. Ing Madya Mangun Karso. Di tengah membangkitkan motivasi atau membangun kemauan. Tut Uri Handayani. Di belakang memberi arahan dan dorongan. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, pendidikan menyesuaikan lingkungan alam dan sosial anak. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan menyesuaikan zaman yang berasaskan dengan asas trikon. Yang pertama, kontinuitas, yakni berdialog kritis dengan sejarah, dengan menjaga nilai utama dari masyarakat kita. Yang kedua, konvergensi, yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaannya. Yang ketiga, konsentris, yakni menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi diartikan sebagai pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan. Sedangkan pekerti diartikan sebagai tenaga. Cipta, rasa, karsa, pekerti atau tenaga digabungkan akan menciptakan ke sebuah keselarasan atau keseimbangan hidup. Pemahaman sebelum mempelajari materi. Pembelajaran berpusat kepada guru. Mengejar ketuntasan materi. Menyamakan standar penilaian. Dalam hal ini sering kita kenal dengan KKM. Kurang memperhatikan kemampuan awal siswa. Materi cenderung fokus pada buku paket yang tersedia, lalu fokus pada hasil, bukan proses. Pemahaman setelah mempelajari materi, pembelajaran yang berpihak kepada murid, bukan mengajarkan, tetapi menuntun anak dalam pembelajaran. Bukan mengejar materi, tetapi fokus pada kebutuhan siswa. Sumber belajar bukan hanya pada buku, tetapi dari berbagai sumber. Proses lebih penting daripada hasil. Rencana tindak lanjut.
Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dalam hal ini bisa dilaksanakan dengan merancang pembelajaran yang menarik, menyiapkan media pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan siswa, pembelajaran yang membuat siswa aktif. Yang kedua, menerapkan sistem AMONG dalam pembelajaran. Yang ketiga, memperhatikan aspek psikologi, latar belakang siswa, dan kemampuan awal. Yang keempat, melaksanakan penilaian yang beragam yang mengakomodasi minat, bakat, dan keberagaman siswa. Terima kasih.